Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang terdapat di soal modul 5. Oke, yang pertama-tama, sebelum kita membuat sebuah kelas koneksi, kita masukkan library OJDB-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik kanan pada library dan add jar folder. Kemudian cari file OJDB-nya yang .jar, kemudian di open. Kemudian setelah itu kita buat sebuah kelas koneksi agar program yang di Java dapat terkoneksi dengan database-nya. Yang pertama yaitu adalah kita buat kebutuhannya terlebih dahulu adalah tipe datanya connection dengan nama datanya connect, kemudian statement db, dan string database Oracle Java. Oracle Java yaitu ini adalah username-nya yang akan digunakan. Kemudian kita buat konstruksi koneksi, kita buat try catch, dan ada class.forName. Ini adalah untuk memanggil drivernya. Jika drivernya telah terpanggil, maka akan keluar class driver ditemukan. Kemudian ada kita buat try catch lagi, di dalamnya di sini ada connect. Di sini yaitu untuk menyambungkan ke dalam username-nya. Di sini tipe Oracle-nya yaitu adalah XE. Kemudian username ada Oracle Java dan passwordnya adalah Oracle Java 123. Setelah terkoneksi maka akan keluar pesan koneksi database sukses. Namun jika tidak, maka keluar pesan koneksi database gagal. Kemudian ada result set. Kita ada yaitu adalah tipe data dan ada tipe data string pada SQL. Kemudian kita buat regex-nya yaitu ada untuk mengkonekkan ke statement-nya. Kemudian ada public manipulasi data yaitu kita buat regex-nya yaitu ini berfungsi untuk agar kita dapat melakukan insert, update, delete, dan view di dalam Java. Kemudian setelah itu, jika kita telah buat koneksinya, kita buat kelas dari entitasnya. Di sini yang pertama yaitu sayangan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa variabel, ada ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Ini disesuaikan dengan atribut yang terdapat di database. Jadi ini ada pelanggan, kita cek ada ID pelanggan, kemudian nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian kita buat set getter-nya. Sebagai contoh yaitu kita buat getter yaitu ada pertama adalah public integer get ID pelanggan, kemudian di return, kemudian ada public void set ID pelanggan, kemudian ada integer ID pelanggan, kemudian di this ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Ini disesuaikan dengan tipe datanya masing-masing. Jika string ya string, jika integer ya integer. Kemudian identitas kedua adalah pegawai. Nah, di pegawai di sini sama seperti halnya dengan pelanggan, yaitu memiliki ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Dan kemudian dibuat setter getter-nya. Setelah itu
kategori. Nah, di kategori di sini hanya cuma terdapat dua atribut, yaitu ada ID kategori dan nama kategori. Kemudian lalu dibaca togethernya ya. Kemudian kita buka kurir. Nah, di kurir ini ada beberapa atribut, yaitu ada ID kurir, nama perusahaan, dan nomor telepon. Kemudian dibaca togethernya seperti tadi. Setelah kurir, dapat ada produk. Nah, di produk di sini dapat atribut ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Lalu jika sudah buat variabelnya, buatlah shader getter-nya, buat shader getter-nya. Kemudian di kelas pemasok terdapat atribut, dapat ada atribut ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian di pemesanan, di sini terdapat variabel, yaitu ada di pemesanan, pelanggan, pegawai, kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman. Kemudian ada harga detail dan rilis dari detail pemesanan agar dapat ini difungsikan untuk panggil pemesan list dari sebuah detail pemesanan. Kemudian ada kelas detail pemesanan. Ini adalah tabel yang terakhir. Di sini terdapat atribut ID produk di pemesanan, jumlah, dan juga diskon. Lalu dibaca togethernya. Nah, kemudian setelah itu kita buat transaksinya. Kita buat transaksinya, kelas transaksi. Nah, di sini kita buat sebuah variabel koneksi, kemudian ada rilis pelanggan, rilis pegawai, rilis kurir, rilis produk, dan rilis pemesanan. Kemudian kita buat konstruktornya, dan kita buat kelas rilis dari produk, get data produk to SQL exception. This yaitu memanggil dari rilis produk, result set yaitu diskoneksi get data, yaitu mengambil data dari tabel produk yang telah dijoinkan dengan kategori tabel kategori, dan ada tabel pemasok. Nah, joinnya dari tiga tabel. Kemudian kita buat perulangan, dan kita buat new pemasok, yaitu kita manggil shader getter-nya, yaitu shader getter dari kelas di pemasok, get integer ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Ini yaitu adalah nama atributnya. Kategori pun juga seperti itu, seperti halnya dengan pemasok. Kita panggil atributnya, ada ID kategori dan nama kategori. Kemudian produknya juga terdapat di produk, pemasok, dan kategori. Ini pemasok yaitu adalah memanggil dari tabel pemasok dan kategori dari tabel kategori. Kemudian ada nama produk, harga satuan, dan stok produk. Kemudian ditambahkan dalam rilis. Dan ada rilis pelanggan, dan data pelanggan. Kemudian dari sini kita result setnya dari tabel from pelanggan,
dari tabel pelanggan yang terdapat di dalam database. Kemudian kita buat perulangannya, kita panggil setternya dari tabel pelanggan, yaitu ada ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian kita add untuk ditambahkan di dalam rilis. Dan ada rilis pegawai, targetnya yaitu adalah tabel dari tabel pegawai yang terdapat di dalam database. Dan kita panggil setter dari kelas pegawai, yaitu ada di pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian kita add, kita tambah ke dalam rilis pegawai. Dan ada rilis kurir, itu kita result setnya, yaitu kita mengambil data dari tabel kurir. Kemudian kita panggil atribut-atributnya yang kita panggil setternya dari tabel dari kelas kurir. Kemudian kita panggil ini atributnya ada di kurir, nama perusahaan dan nomor telepon. Kemudian kita add, kita tambahkan di dalam rilis. Kemudian kita get data pemesanan, buat rilis data pemesanan. Nah, kita memanggil dari tabel pelanggan, dari tabel pelanggan dan pegawai, pemesanan, kurir, dan lain-lain. Nah, kemudian kita buat perulangan. Sebenarnya kita memanggil pelanggan, setter pelanggan, yaitu tetap dari kelas pelanggan, terdapat atributnya dari pelanggan, nama depan pelanggan, nama belakang pelanggan, tanggal lahir pelanggan, alamat pelanggan, kode pos pelanggan, nomor telepon pelanggan. Kemudian pegawainya, di pegawai, nama depan pegawai, nama belakang pegawai, tanggal lahir pegawai, alamat pegawai, kode pos pegawai, dan nomor telepon pegawai, begitu pun seterusnya hingga di kelas pemesanan. Kemudian kita result set lagi, kita panggil, kita joinkan tabel di dalam pemesanan, produk, dan produk. Kemudian ada kategori juga. Dan kita buat rilisnya DP. Kemudian di sini kita panggil setternya dari pemasok, kategori, produk, dan di dalam pemesanan. Nah, kemudian kita tambahkan ke dalam rilis pemesanan. Kemudian kita buat kelas insert transaksi. Kemudian kita string dan pemesanan ini untuk tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman. Untuk formatnya yaitu hari, bulan, dan tahun. Nah, di koneksi manipulasi data, yaitu dari kelas koneksi. Insert into pemesanan, yaitu ini menambahkan data ke dalam tabel pemesanan. Value, yaitu ini value-nya atribut-atributnya, itu ada di pemesanan, dan lain-lain. Ini adalah nama sekuensinya, .text file. Kemudian result set get data, di sini kita men-select ID pemesanan. Dan kita buat perulangan pemesanan, diskoneksi, kita manipulasi data, menggunakan data ke dalam tabel di dalam pemesanan, yaitu get tadi produk di pemesanan, get jumlah dan diskon. Kemudian manipulasi data untuk update-nya, yaitu ada dari tabel produk di set, yang di set yaitu adalah yang dapat di update, yaitu adalah stok produknya. Dan where, yaitu di mana di produknya, itu di mana di produk yang akan diupdate. Kemudian kita masuk ke dalam kelas transaksi view. Di sini yaitu ada GUI-nya. Kita buat, setelah membuat GUI-nya, yaitu ini dapat
data pelanggan, pegawai, kurir, alamat, tanggal pengiriman, produk, jumlah, diskon, total harga. Nah, di sini kita buat variabel terlebih dahulu dari transaksi, dari kelas transaksi. Kemudian rilis keranjang dan harga total. Kemudian ada konstruktor transaksi view yang berisi ada list transaksi, ada keranjang, harga total, dan fungsi-fungsi yang akan dimasukkan ada scope box pelanggan, scope box pegawai, kurir, produk, keranjang pemesanan, dan harga total. Yang pertama ada scope box pelanggan. Scope box pelanggan di sini kita memanggil data-data yang terdapat di dalam tabel pelanggan. Kita ambil nama depan dan nama belakangnya. Kemudian ada scope box pegawai. Seperti sama halnya dengan pelanggan, memanggil nama depan dan nama belakangnya. Itu di-outputkan dalam combo box-nya. Kemudian ada kurir untuk memanggil nama perusahaannya. Dan ada combo box produk. Jadi ini untuk memanggil nama produk dan juga stok produknya. Kemudian ada show tabel keranjang, yaitu untuk mengoutputkan nama produk, harga satuan, jumlah, dan diskon. Yang dipanggil ada produk, nama produknya, harga satuan, jumlah, dan juga diskon. Kemudian ada harga total. Sini untuk meset harga totalnya, ini di set agar dapat masuk ke dalam perhitungannya nanti. Kemudian ada show tabel pemesanan untuk mengoutputkan untuk mengeview dari tabel pemesanan. Di sini ada pelanggan, pegawai, tanggal pemesanan, dan harga total. Sini yang dikeluarkan adalah nama depan dari pelanggan, nama depan pegawai, kemudian ada tanggal pemesanannya dan harga total. Kemudian kita masuk ke dalam button simpan. Kita outputkan saja dengan kita memanggil get data pelanggan dari kelas transaksi, kemudian get data pegawai, get data kurir dari tabel transaksi, kemudian set tanggal pemesanan, new date, kemudian set tanggal pengirimannya, kemudian alamat pengirimannya kita ambil get text-nya, dan harga total, dan error keranjang dari rilis keranjang kita, dan kemudian ada insert transaksinya di tabel pemesanan, tabel keranjang, dan show combo box-nya. Dan lanjut ke button detail action, yaitu button detailnya itu dimana untuk melihat detail-detail yang terdapat dalam database. Di sini ada nama depan dan nama belakang untuk pelanggannya, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kita panggil dari kelas pemesanan. Kemudian ada pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon dari kelas pemesanan. Dan ada kurir dari kelas pemesanan juga, dan nomor perusahaan, nomor telepon, dan pemesanan juga, ada tabel pemesanan, tanggal pengiriman, harga total, dan kemudian ada rilis detail pemesanan untuk melihat detail-detail dari detail pemesanan. Jadi ada terdapat perusahaan pemasok, alamat pemasok, kode pos pemasok, nomor telepon pemasok, kategori produk, nama produk, harga produk, stok produk, jumlah beli produk, dan diskon produk dari rilis detail pemesanan. Kemudian button tambah ini untuk menginputkan data-data dari Java untuk masuk ke dalam database. Ada db set jumlah, kita set, kemudian ada set produknya, data produk. Kemudian if kita ambil diskonnya,
Jika sama dengan kosong, maka diskonnya adalah 0. Kemudian harga totalnya adalah get produk, harga satuan dari produk dikalikan dengan jumlahnya. Kemudian jika diskonnya tidak kosong, maka akan mendapatkan diskon. Double def diskon get dash, kemudian ada harga total produk, variabel harga total produk dari harga satuan dari produk dikalikan dengan jumlahnya. Kemudian harga total produk dikali dengan diskon. Nah, kemudian harga total akan didapatkan dari harga total produk dikurangi harga total diskonnya. Dan di show harga total dan dimasukkan ke dalam array list dari keranjang, tabel keranjang, kemudian di set text-nya di kosong lagi untuk jumlah dan diskon, dan di catch. Dan lanjut ke dalam kelas utamanya, yaitu ada Oracle Java. Di sini kita buat try case-nya dalam starting point main, yaitu adalah new transaksi view. Jadi yang dipanggil adalah dari kelas transaksi view. Kemudian jika berhasil maka akan keluar GUI-nya. Oke, sekarang kita coba. Ini sudah saya masukkan data Umi Maulana, Indah Nuraini, Abdul Falah, Reno Badila, dan Arizal Suhartono. Coba Abdul Falah. Ini pegawainya ada Bejo Subejo, Budri Subakti, Bakti Subakti, Rina Rini, dan Benny Pratama. Coba Alfamart, alamatnya sekian. Tanggal pengirimannya tanggal 21 4/1/1999. Kita beli Marimas, jumlahnya kita beli 2, diskonnya kosong, kemudian kita tambah harganya 4.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, simpan ini telah masuk ke dalam database-nya, kemudian kita lihat detailnya. Nah, detailnya yaitu ada nama pelanggannya, ada Tommy Maulana, tanggal lahir 31, dan alamat Lombok, kode pos 0919, nomor teleponnya 123456789. Data pegawainya ada data pegawainya, ada data kurirnya, data pemesanan, ada perusahaan pemasok, nomor pemasok, kode pos pemasok, nomor telepon, kategori, nama produk, harga produk, dan stok produknya yang tersisa, kemudian jumlah beli produknya dan diskonnya 0. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.